Ada lagi yang tidak tidur karena di sebelah kanannya ada surga, di sebelah kirinya ada neraka, enggak tidur 30 tahun. Ada lagi 17 tahun tidak pernah merapatkan atau mengganjal bagian belakang kepalanya ke benda apapun. Ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Sangat luar biasa. Saya ini seumur-umur saya sudah sebesar ini belum pernah belajar tentang Islam yang seperti ini ya ikhwan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terima dengan statement saya, tolong tunjukkan dalil dan bukti kepada saya biar saya percaya bahwa itu ada. Belum lagi keajaiban-keajaiban mereka. Motor yang seharusnya yang menggunakan bahan bakar minyak itu bisa menyala tanpa bensin karena karomah salah satu anak cucunya. Belum lagi ada yang dipatuk ular kobra, ular kobranya yang mati. Ada yang satu lagi, masih orang yang sama, dengan memotong paku dengan pedang tumpul, kemudian ditebas-tebas ke perut kawannya, tidak apa-apa. Bukankah itu bukan keajaiban? Itu adalah peristiwa yang normal, yang sains, bukan karomah, bukan hal-hal yang melampaui batas nalar manusia. Itu masih hal yang wajar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ceritanya lagi lebih parah lagi, orang perang, orang lapangan, baru ceramah 1 mingguan sudah harus diimpus kawan. Dan penyangga impusnya bukan besi, tapi orang saudara, orangnya ikhwan, orang manusia sampai pegel. Luar biasa. Nah, cerita-cerita seperti itu bagi orang-orang yang halu, sisa-sisa peninggalan orang yang gampang dijajah oleh Belanda dan Jepang, mereka percaya. Tapi untuk orang-orang yang merdeka, merdeka secara berpikir, merdeka secara apapun, kita tidak percaya yang begituan, walaupun diklaim kita sebagai liberal. Ya, nggak ada masalah itu bagi kita. Lapangan orang perang nggak begitu, nggak cengeng. Belum lagi kalau kita tinjau dari hal-hal yang sangat lucu sekali bagi kami yang bukan orang lapangan dan bukan orang perang, tapi kami orang-orang yang tersisa di saat perang panjang yang terjadi di Aceh. Di antaranya adalah di mana orang tersebut juga banci di dalam penjara. Beliau masuk penjara bukan karena sebuah prestasi untuk melawan sebuah rezim yang zalim, tetapi melainkan dalam aksinya mengeroyok bocil-bocil yang diculik dibawa ke markas sarang penyamunnya. Iya. Tidak ada orang lapangan atau orang perang yang masih hobi nyalon pakai lipstik bedakan dan berpakaian tidak wajar di tengah-tengah umat. Dan kalaupun beliau mengaku sebagai pejuang untuk rakyat, tidak mungkin beliau berani memamerkan kekayaan di saat rakyat masih merasakan kesusahan. Itu hal yang paling kontras sekali untuk kita lihat hari ini. Tidak mungkin beliau berani menampakkan mobil mewahnya yang berjejer walaupun itu punya temannya. Tidak akan berani di saat rakyat masih kelaparan, di saat rakyat masih kesusahan. Rasulullah SAW bukan seorang yang miskin, tapi seorang yang sederhana. Ingat itu. Nabi bukan orang miskin, tapi orang yang sederhana. Ini ya ikhwan, segera kita jauhkan dari hadapan kita, karena ini akan berbahaya nanti untuk kelangsungan otak kita. Ini sangat berbahaya dan luar biasa sekali pengaruhnya. Ya, bahkan kita pernah mendengar dongeng di ajang pemilu tahun 2019, di mana kalau Jokowi menang, mereka akan memimpin perang untuk melawan dan menggulingkan kekuasaan. Ternyata lagi-lagi dongeng, saudara. Dan banyak lagi. Butuh waktu yang lama untuk kita menjelaskan ini semua kepada kita. Beliau mengaku di depan publik
bahwa beliau dicintai oleh banyak wanita, bahkan artis-artis pun banyak yang ingin menikahi beliau. Bukan beliau yang ingin melamar, tapi perempuannya yang ingin melamar. Jangankan orang lapangan, sebagai laki-laki normal, itu adalah hal yang membagongkan ketika kita menceritakan di depan publik. Nampak sekali bahwa kita adalah orang-orang yang ingin diperhatikan, alias caper. Ada lagi teman-teman, belum lagi beliau dalam upaya untuk memperdagangkan jigong-jigong bekasnya atau bekas jigongnya, beliau bercerita bahwa beliau telah membawa masuk produk-produk jigongnya itu ke dalam zikir ini, rotib ini, rotib ini, rotib ini, rotib ini, rotib ini, rotib ini, sampai nggak cukup jemari yang ada di kaki maupun di tangannya jumlah rotibnya. Tapi kita nggak pernah melihat beliau dalam berzikir. Selalu nampak di depan media walaupun di dalam penjara. Kapan zikirnya? Sedangkan kita tahu beliau kemanapun bawa kamera, termasuk dalam keadaan mandi ataupun nyebur ke kolam renang, selalu ada kamera. Bahkan merokok di rumah sakit pun ada kameranya. Jadi sangat heran saya, kapan beliau melakukan zikir tersebut dalam upaya untuk menambah kesaktian produk-produk jigongnya. Selalu hadir di depan publik. Dan beliau mengaku dirinya sebagai abuya, sebagai ulama, sebagai cucu Nabi, tapi Al-Fatihahnya belepotan, saudara. Ini sungguh lagi-lagi membagongkan, ya ikhwan. Belum lagi beliau bercerita bahwa beliau adalah pemakan iblis. Nah, di situ wajar saya lihat, karena manusia ini perilakunya dipengaruhi oleh apa yang dia konsumsi, atau lebih tepatnya perilaku seseorang itu dapat dilihat dari apa yang dia makan. Sungguh ini sangat membagongkan. Beliau makan iblis, maka wajar kalau tingkah laku beliau seperti iblis. Begitu. Makanya hati-hati mengkonsumsi makanan, teman-teman. Itu akan mengubah perilaku kita. Ya? Jadi saya sudah hafal betul. Pada saat saya dijebloskan ke dalam penjara, di situ saya mulai mengkaji lebih dalam tentang beberapa orang ini, atau boleh dikatakan oknum-oknum yang mengaku dari kalangan Ba'alawi ini, dari sifat, sikap, dan juga kelakuan. Di situ saya banyak mendapatkan hal-hal yang sangat tidak wajar. Belum lagi janji-janji yang muluk untuk sebuah surga yang bisa ditukar dengan batu cincin. Kalau kita punya cincin bagus untuk saya, supaya nanti datuk ana di akhirat tidak akan berpaling dari anda. TIJ mengatakan, dongeng versi baru nih, kebangkitan PKI gulingkan Jokowi. Kemudian intelijen hitam itu adalah dongeng versi oknum Balawi yang terbaru. Kemudian kalau ada yang mengkhianati bangsa mereka, akan mengirimkan pasukan-pasukan atau laskar-laskar pelanginya untuk melawan pengkhianat bangsa. Dan sejauh ini belum ada yang versi terbaru lagi. Versi terbaru adanya seorang oknum Balawi yang ditembak tapi kagak jelas sampai sekarang beritanya. Sampai di mana ya? Itu dong yang juga yang nanti dongeng ini akan dikemas sebagai cerita-cerita untuk anak cucunya, ujar TIJ. Ya, pokoknya kalau ada yang bagus-bagus di tempat antum kasih ke ana, supaya ana ini senang, ana ini bahagia, membahagiakan, menyenangkan keluarga Nabi. Insya Allah antum akan disenangkan, akan dibahagiakan nanti di yaumil qiyamah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.